Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bisalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Wa ba'du, kita masuk ke mulhaq ya. Mulhaq rubai mazid ya. Mulhaqatu rubaiyil mazidi. Adapun ini ialah mulhaq rubai mazid. Khamsatun, adapun 5 minha dari mulhaqat rubai mazid, 5 haki tadahroja ialah untuk mulhaqnya wazan tadahroja. Jadi mulhaq rubai itu di sini sebutkan ada 5 ya. Al-babul awwalu, yang pertama atafa'lala yatafa'lalu ialah wazan tafa'lala yatafa'lalu. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan ialah wazan tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Mauzunuhu, adapun bukan mauzunatun itu. Mauzunuhu, adapun contoh wazan tafa'lala ini tajalbaba yatajalbabu tajalbuban. Itu tajalbaba yatajalbabu tajalbuban. Contoh wazannya ya. Wa alamatu, adapun cirinya dari bab yang pertama ini ayakuna ialah ada madhihi apa fi'il madinya tafa'lala ala khamsati hurufin ialah terdiri dari 5 huruf. Bisa jadi ta'i dengan tambah ta fi awalihi di awalnya wazan tafa'lala ini, wa harufin akhara min islami fi'lihi fi akhirihi, dan satu huruf tambahan lagi di jenis lam fi'ilnya di ujungnya wazan fa'lala ini. Jadi asalnya fa'ala ditambah ta sama lam di ujungnya, jadi tafa'lala. Wa binauhu, adapun binanya fi'il ini, wazan ini, artinya bentuk wazan ini nih, lilazimi untuk makna fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang nggak butuh maf'ul, nggak butuh objek. Tajalbaba zaidun, tajalbaba memakai baju jubah zaidun, siapa Zaid. Nah, ini yang bab pertama mulhaq rubai mazid, yaitu wazan tafa'lala. Wazan tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Contohnya tajalbaba tajalbabu tajalbuban. Fungsi dari wazan ini makna lazim, fi'il lazim. Seperti tajalbaba zaidun, Zaid memakai baju jubah. Seperti itu ya. Kita masuk yang kedua, al-babu tsaniyu, adapun bab yang kedua tafa'ala yatafa'alu ialah wazan tafa'ala yatafa'alu. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua dari mulhaq rubai mazid tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan ila wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu, adapun wazannya tafa'ala ini tajawraba yatajawrabu tajawruban. Contoh wazannya tajawraba yatajawrabu tajawruban. Wa alamatuhu, dan adapun contoh dari bab tafa'ala ini atau bab yang kedua yakuna ialah ada madhi apa fi'il madinya tafa'ala ala khamsati harufin, terdiri dari 5 huruf. Kok 3? 5 huruf. Biziyadati ta'i, dengan tambahan ta fi awalihi di awalnya, ada ta nih di awalnya. Wal wawi bainal aini bainal fa'i wal aini, dan ada tambahan wawu nih di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Jadi asalnya fa'ala, jadi tambahan ta sama wawu jadi tafa'ala. Wa bina'u, pun bentuk fi'ilnya lilazimi untuk makna fi'il lazim, sama dengan yang bab pertama. Lahu tajawraba zaidun, tajawraba memakai kaos kaki, zaidun siapa Zaid. Jadi pekerjaan itu hanya terjadi di fa'ilnya saja, tidak butuh maf'ul. Itu namanya fi'il lazim. Seperti itu. Yang ketiga, lanjut. Al-babu tsalis, adapun bab yang ketiga dari mulhaq rubai mazid tafa'yala yatafa'yalu ialah wazan tafa'yala yatafa'yalu. Al-babu tsalis, adapun bab yang ketiga dari mulhaq sulasi mazid tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan ialah
Wazan tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan mawzunuhu, adapun wazannya tafa'yala yatafa'yalu ini tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan. Wazannya tasyaitona, contoh wazannya itu tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan. Walamatu, adapun cirinya bab yang ketiga ini tafa'yala yakuna ila adamadi apa bil madinya tafa'yala ala khamsati harufin, terdiri dari 5 huruf biziyadati ta'i fi awalihi, dengan tambahan ta di awalnya wazan ini. Ini ada ta nih tambahannya. Wal ya'i, dan tambahan iya bainal fa'i wal aini, di antara fa'il dan ainnya ada tambahan iya. Asalnya fa'ala ditambahin ta sama iya jadi tafa'yala ini. Wa binahu, adapun binanya tafa'yala bentuk fiilnya ini fungsinya lilazimi untuk makna fiil lazim. Sama kali 1, 2, 3 sama nih. Semuanya maknanya fiil lazim. Nahu tasyaitona zaidun. Tasyaitona menjadi atau berbuat seperti setan. Zaidun siapa? Zaid. Itu ya, makna lazim. Jadi perbuatan ini hanya berlaku di fa'il, tidak butuh maf'ul. Tasyaitona berbuat seperti setan. Zaidun siapa? Zaid. Lanjut. Al-babur rabi, adapun bab yang keempat tafa'ala yatafa'alu, ya alasan tafa'ala yatafa'alu. Al-babur rabi, adapun bab yang keempat dari mulhaq rubai mazid tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mawzunu, adapun wazannya dari wazan tafa'ala ini tarohwaka ya tarohwaku tarohwukan, yalah. Contohnya tarohwaka ya tarohwaku tarohwukan. Contoh wazannya seperti ini nih. Walamatu, adapun contohnya, walamatu adapun cirinya. Kok contoh? Ciri. Walamatu adapun cirinya wazan yang keempat ini tafa'ala ayakuna yala adama di apabila madinya wazan tafa'ala ini ala khamsati hurufin, terdiri dari 5 huruf biasanya ta'i fi awalih, dengan tambahan ta di awalnya. Nih ada ta di awalnya. Wal wawi bainal aini wal lami, dan ada wawu di antara ain sama lampinya. Ada asalnya fa'ala ditambahin ta sama wawu jadi tafa'ala. Tafa'wala. Jadi tafa'wala. Tambah ta di awal dan wawu di antara ain dalam fi'ilnya. Asalnya rohka. Jadi taroh waka. Seperti itu. Rohaka jadi taroh waka. Jadi tambahan-tambahan ini merubah makna ya. Wabina'uhu, adapun binanya. Bentuknya dari wazan yang keempat ini lazim sama 1, 2, 3, 4 sama untuk makna fi'il lazim. Nahu tarohwaka zaidun. Tarohwaka menjadi gemuk atau menjadi makmur. Zaidun siapa? Zaid. Jadi yang 1 sampai 4 ini maknanya makna lazim semua ya, fi'il lazim. Tarohwaka Zaidun, si Zaid jadi gemuk atau makmur. Al-babul khamisu, kita lanjut ke bab yang kelima tafa'la yatafa'la, ialah wazan tafa'la yatafa'la. Jadi al-babul khamis, adapun bab yang kelima dari mulhaq rubai mazid tafa'la yatafa'la tafa'liyan, ialah wazan tafa'la yatafa'la tafa'liyan. Mawzun apun wazan mawzun ya, contoh wazan dari tafa'la ini tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Tasalqa tasalqiyan. Wa alamatu, adapun cirinya dari wazan tafa'ala ini ayakuna ila ada madhi apa fi'il madinya wazan tafa'ala atau bab yang kelima ini ala khamsati hurufin, ialah terdiri dari 5 huruf bi ziyadati ta'i fi awali, dengan tambahan ta fi awali, awalnya tafa'ala ini. Wal ya'i, dan tambahan iya fi akhirih, di akhirnya. Jadi tafa'la ini iya nih. Karena dia jatuh setelah fathah, maka jadi alif dirubah ke alif maksurah dalam tulisan tafa'la ya tafa'la tafa'liyan. Wa bina'uhu, dapun binanya atau bentuknya fi'il
mulhaq yang ini, tafa'ala ini lilazimi sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 sama maknanya untuk fi'il lazim semua. Nahu tasalqa Zaidun, tasalqa tidur di tempat persembunyiannya ya. Zaidun siapa Zaid, nama tidur siapa Zaid, ala qafahu di tempat persembunyiannya. Seperti ini. Tasalqa itu lazim ya, fi'il lazim. Jadi kalau fi'il lazim nggak butuh maf'ul karena pekerjaannya terjadi hanya oleh fa'ilnya saja. Artinya anna haqiqatul ilhaqi, sungguhnya hakikat ilhaq ini fi hadil mulhaqati, di dalam mulhaq yang 5 ini, innama takunu hanya saja ada apa haqiqatul ilhaq bizati ghairi ta'i, dengan tambahan selain tak. Jadi pada hakikatnya mulhaq di sini ialah adanya tambahan selain tak. Jadi kalau dahroja, tadakhroja. Nah, di sini kan dimulhakkan ke tadahroja di awalnya nih. Dimulhaknya ke tadahroja. Khamsatun minha limulhaqi tadahroja. Jadi posisinya mirip dengan tadahroja. Nah, jadi yang beda itu bukan taknya. Kalau taknya sama semua. Yang beda itu huruf tambahan selain tak. Itu kenapa yang ini dimulhakkan ke wazan-wazan ini dinamakan mulhaq rubai mazid, karena yang beda cuman selain tak. Kalau taknya sama semua, tadakhroja kan. Cuma yang bedanya kan huruf tambahannya bukan tak. Jadi taknya sama, yang selainnya tidak sama, makanya dimulhakkan ke rubai mazid. Masalan, contohnya ilhaqu fi tajal baba, adapun mengilhaqkan menyamakan fi tajal baba di wazan tajal baba, ini nama huwa bi tikraril ba, hanya dengan mentakrir atau mengulang huruf ba-nya. Taknya ini kan sama dengan tadahroja, cuman ba-nya beda. Kalau dahroja itu kan semua empat-empatnya huruf asli ya. Nah, ketika dia mazid tambahan tak, jadi tadahroja. Nah, kalau ini mulhaq ini tambahannya taknya sama dengan tambahan tadahroja, cuman ba ini bukan huruf asli tapi huruf ziyadah. Kalau dahroja itu kan ja-nya bukan huruf ziyadah tapi huruf asli. Kalau tajal baba taknya sama-sama huruf tambahan tapi ba-nya ini taknya sama-sama huruf tambahan tapi ba-nya huruf ziyadah. Itu beda di situ. Serupa tapi tak sama dalam wazan tapi huruf asalnya beda, seperti itu. Sama kalau kemarin di mulhaq rubai, sama aja kayak gitu. Wata'u inna madakhalat di makna kama kanat itadahroja. Wata'u adapun taknya inna madakhalat hanya saja masuk apa tak lima makna mutawa untuk makna mutawa'ah. Makna mutawa'ah itu dampak dari fi'il mutadi ya. Kama kanat seperti bagaimana ada apa tak itu fi tadahroja di wazan tadahroja. Di anal ilhaqa, karena sungguhnya ilhaq itu la yakunu, tidak ada apa ilhaq fi awali kalimah. Nah, ilhaq itu nggak ada di awal kalimah. Bal fi wasfiha au wa akhiriha. Gitu. Jadi ilhaq itu bukan di awal kalimah. Karena taknya ini makna mutawa'ah. Tadahroja. Makanya kalau tadahroja, taknya ini kan sama nih. Tapi ilhaqnya bukan dari taknya, tapi selain tak ini. Nama takunu biziyadati ghairi tak. Jadi yang ilhaq itu hakikatnya ialah
penyamaannya itu karena bukan dari taknya, tapi dari tambahan selain taknya gitu maksudnya. Jadi ketika tadah roja, taknya ini untuk makna mutawa'ah, tapi kalau dah roja, 4 hurufnya ini kan sama nih. Asli bukan sama, 4 hurufnya kan asli. Kalau yang mulhak, huruf tengah atau huruf akhirnya itu bukan huruf asli, tapi huruf tambahan. Itu kenapa disebut mulhak secara wazan, tapi huruf asalnya beda. Makanya mulhak itu tidak terjadi di awal kalimat. Akhirnya artinya mulhaknya itu bukan karena taknya ini bukan, tapi karena di tengah kalimat atau di akhirnya. Contoh tasalqa. Nah, mulhaknya itu di sini nih, ya-nya ini yang jadi mulhak. Karena wajahnya sama dengan tadah roja. Atau di taroh waka. Wabunya ini yang tengah-tengah ini yang jadi menjadikan dia jadi mulhak, tapi dia bukan huruf asli, tapi huruf zaidah, tambahan. Seperti itu ya makna ilhaq di rubai mazid. Jadi ilhaqnya itu bukan karena tak di awal, tapi karena huruf di tengah atau karena tambahan huruf di tengah atau di akhirnya. Seperti itu. Itu mulhaq. Dia jadi rubai mazidnya bukan karena huruf aslinya 4 terus ditambah 1. Kalau rubai mazid kan huruf asli 4 tambah ta. Nah, kalau yang ini bukan. Walaupun di depannya tambah ta, tapi huruf yang lainnya itu bukan huruf asli, tapi huruf tambahan. Karena huruf tambahan, oleh karena itu mereka disebutnya mulhaq, menyerupai sulasi mazid, bukan sulasi mazid asli. Itu seperti itulah penjelasan namanya mulhaq rubai mazid. Alama atas keterangan soroha yang alamat keterangan suriha yang dijelaskan bihi apa dengan emak fi syarhil mufassal di kitab syarah mufassal ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke amsilah tasrifiyah ya. Untuk yang keterangan syarah mufassal itu la'inlah shawab yang mudah-mudahan benar, itu kitab syarah mufassal di Zamakhsyari ya. Belum begitu bisa memastikan ya. Bentar, saya lihat syarahnya dulu. Ibnu Ya'ish fi syarhihi al-mufassal ya benar. Kalau di Al-Inba ini Ibnu Ya'ish fi syarhil mufassal. Jadi mufassalnya kayaknya benar untuk Syekh Zamakhsyari ya. Al-Imam Syekh Zamakhsyari syarah mufassal Al-Ibni Aqil. Lanjut mulhaq rubai mazid di apa namanya? Amsilah tasrifiyah atau di tasrifan ya. Yulhaqu sulasiyu bitadakhraja. Yulhaqu dimulhaqkan sulasi apa? Sulasi harusnya rubai ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin salah cetak atau memang menganggap harusnya rubai karena bi tadakhraja ya. Yulhaqu rubayu fi tadakhraja ya. Tapi sulasi boleh kalau dianggap lam ini sulasi zaidah asalnya fa'ala. Tafa'ala ini asalnya fa'ala, tambah lam ini tambah ta. Dal baba berarti tambahnya ta sama ba. Karena menganggap huruf asalnya 3. Kalau istilah yang di matan bina kan mulhaq rubai mazid ya. Kalau di sini mulhaq sulasi mazid. Sama aja lah, cuman beda istilah aja ya. Tapi mulhaknya sama ke tadah roja, ke rubai mazid. Kita anggap rubak
anggap aja sama mulhaq rubai mazid. Karena yang disamakan, yang diilhakan, yang dimulhakan ialah wazan tadahroja, sama aja ya. Ilhaqu sulasi diilhaq bitadahroja dengan rubai mazid wazan tadahroja limutawa'ati mulhaqi dahroja tuh. Untuk mutawa'ah mulhaq wazan dahroja. Dahroja itu kan berarti muta'adi ya. Kalau tadahroja berarti mutawa'ah. Sama. Contoh jalbab tuh Zaidan, saya memakaikan jubah Zaidan kepada si Zaid. Fata jalbaba, kemudian si Zaid fata jalbaba, maka si Zaid memakai jubah tersebut. Jadi kalau jalbab itu memakaikan, kalau tajalbaba jadi terpasang jubahnya, seperti itu. Kalau jalbab itu muta'adi butuh maf'ul Zaid, ini kalau pada tajalbaba jatuhnya mutawa'ah. Jubahnya terpasang di si Zaid. Wa jarabtuhu, dan saya memakaikan kaos kakihu kepada Zaid pada joraba, maka kaos kaki itu terpasang di si Zaid. Seperti itu ya. Bedanya antara muta'adi dengan mutawa'ah. Kalau muta'adi itu butuh maf'ul, kalau mutawa'ah itu akibat dari muta'adi ini. Kalau bahasanya muta'adi itu aktif, memakaikan, kalau mutawa'ah itu hasil dari memakaikannya, itu terpakainya sesuatu. Kalau seperti ini, jarabtuhu memakaikan kaos kaki ke si Zaid. Tajaroba, maka si Zaid istilah tajaroba, kemudian si Zaid terpakaikan kaos kakinya gitu. Jadi maknanya berbeda. Kalau tajaroba itu mutawa'ah, kalau jawarobanya ta'diyah, seperti itu ya. Seperti contoh-contoh sebelumnya. Wali tashbihi li asil fi'il, untuk menyamakan atau menyerupakan dengan asal fi'il. Nahu tasyaitona amrun. Tasyaitona berbuat setan, seperti setan. Amrun siapa? Amr. Jadi Amr itu berbuat zolim atau berbuat kejam seperti setan, atau berbuat maksiat seperti setan. Tasyaitona berbuat seperti setan. Amrun siapa? Amr. Ai fa'ala fi'lal syaitoni, fa'ala mengerjakan siapa? Amr fi'lal syaitoni, kepada pekerjaan setan. Seperti itu. Oke, kita tes wazannya. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, wa mutafa'lalan wa mutafa'lilun, wa zaka mutafa'lalun tafa'lal. La tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tajalbaba yatajalbabu tajalbuban, wa mutajalbaban fa huwa mutajalbibun, wa zaka mutajalbabun. Tajalbab la tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun, wa zaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'al mutafa'alun. Nah, ini kan tadi ada 5 ya. Ya 5 ini langsung di satu babin, kalau di sini langsung dicontoh, disamakan contohnya. Tafa'ala tajalbaba tafa'ala tajawroba. Tajawroba ya tajawrobu tajawruban wa tajawroban wa tajawribun, wa zaka mutajawrabun tajawrob la tajawrob mutajawrabun mutajawrabun. Tamaf'al ya tamaf'alu tamaf'ulan wa tamaf'alan fa mutamaf'ilun, wa zaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun mutamaf'alun. Tamaskana ya tamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fa mutamaskinun, wa zaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun. Nah, ini beda lagi. Tafa'yala ada kan tadi contohnya di bab, kalau yang di matan bina asal itu di bab-babin sendiri-sendiri, kalau ini digabungin satu bab dengan contoh yang bab yang 5 tersebut. Tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan mutafa'yalan fa mutafa'yilun, wa zaka mutafa'yalun. Tafa'yal la tafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Nah, ini tasyaitona, ya kan? Wazannya ini, contoh wazannya ini. Tasyaiton ya tasyaitonu tasyaitunan tasyaitonan fa mutasyaiton, wa zaka mutasyaitonun tasyaiton la tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun. Nah, tafa'wala ini kan. Tuh taroh waka
tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan mutafa'walan fahuwa mutafa'wilun wa dzaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun tarahwaqa yatarahwaqu tarahwukan wa tarahwakan fahuwa mutarahwikun wa dzaka mutarahwakun tarahwaq la tatarahwaq mutawarhawakun mutarahwakun tafa Yala yatafa'yalu tafa'yulan mutafa'yalan fa mutafa'il wa dzaka mutafa'ilun tafa'yal tafa'yal mutafa'il mutafa'yalun tasyaryafa yatasharyafu tasyaryufan mutasyaryafan fa mutasyarifun wa dzaka mutasyarifun tasyaryaf la tatasyaryaf mutasyaryafun mutasyarifun. Nah ini tafa'ala yatafa'ala tafa'aliyan mutafa'lan fa huwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'lan tafa'la la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan tasalqa yatasalqa tasalqan mutasalqan wa huwa mutasalqin wa dzaka mutasalqan tasalqa la tatasalqa mutasalqan mutasalqan. Nah jadi rubai mulhaq rubai mazid kalau di matan binal asas itu bisa-bisa babnya jadi 5. Kalau di sini digabungin contohnya, tapi wazannya tetap beda-beda nih ya. Tafa'ala tajal babat, tafa'ala tajal robat, tamaf'ala tamaskana, tafa'yala tasyayatona, tafa'ala tarahwaka. Ini lebih banyak lagi contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 contoh mulhaq. Ya, kalau yang itu 5 bab. Jadi cuman bedanya itu cuman di masalah pembaban aja. Di masa dipisahin, dibab-babin, ini gabungin, tapi intinya sama mulhaq, rubai mazid. Seperti itu saja antara matan bina wal asas dengan tasrifan atau amsal tasrif ya. Sama ininya hanya penempatan bab-babnya saja yang berbeda. Pada intinya bahan atau materi pengajarnya sama. Cuman kelebihannya dari amsilah tasrifiyah ini contohnya langsung bisa ditasrif. Jadi memperkaya contoh. Kalau matan binaul asas itu teori karena ditasrifnya sampai masdar rata-rata ya kan. Seperti itu. Kenapa kalau di sini tidak dijelaskan teorinya, langsung contoh keterangan sedikit di atas contoh-contohnya yang banyak. Jadi kenapa saya menggabungkan 2 kitab ini karena teori sekaligus prakteknya biar langsung bisa memahamkan dan memudahkan dalam belajar ilmu syaraf. Itu kenapa saya menggabungkan 2 kitab ini. Seperti itu maksud saya ya. Nah, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.